Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang pada Kamis, 20 Maret 2025 siang. Pengesahan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan dan pengesahan di tingkat 1 pada rapat kerja Komisi 1 DPR dan pemerintah pada Selasa, 18 Maret 2025. Meskipun mendapat dukungan dari seluruh fraksi partai politik di DPR, RUU TNI menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa. Salah satunya ditunjukkan dengan tagar tolak RUU TNI yang menduduki tren tertinggi di media sosial. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut dan meminta persetujuan dari seluruh fraksi. Rapat paripurna ini dihadiri oleh 293 anggota DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Adis Kadir. Meskipun disahkan, RUU TNI memuat sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dan berpotensi mengembalikan peran militer dalam ranah sipil, mirip dengan era Orde Baru. 3 pasal yang paling banyak disorot adalah: pertama, Pasal 7. Pasal ini mengatur tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Kritikus menilai perluasan tugas ini dapat membuka peluang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, seperti penanganan keamanan dalam negeri yang seharusnya menjadi domain kepolisian. Kedua, Pasal 47. Pasal ini memperluas jumlah instansi sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Dari sebelumnya hanya 10 instansi, kini ada 14 instansi pemerintah yang bisa ditempati oleh anggota TNI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu Pasal 53. Pasal ini mengatur perpanjangan usia pensiun TNI yang dibagi menjadi 3 klaster, Tamtama dan Bintara, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi. Kritikus menilai perpanjangan usia pensiun ini dapat memperkuat dominasi militer dalam birokrasi sipil. Pengesahan RUU TNI dilakukan bersamaan dengan gelombang aksi penolakan dari masyarakat sipil dan mahasiswa di depan kompleks parlemen. Mereka menilai RUU ini berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi ABRI, sebuah konsep yang diterapkan pada era Orde Baru di mana militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan pemerintahan. Konsep ini dianggap sebagai salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi pada masa lalu. Telisik TV mengabarkan.